Berdasarkan surat keputusan Bupati Cilacap nomor 821.2/130 tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022, pegawai negeri sipil yang namanya tersebut di bawah ini disesuaikan jabatannya ke dalam jabatan baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai berikut: kolom 1 nomor, kolom 2 nama, kolom 3 jabatan baru. 1. Eri Gunawan STMT, pengelola pengadaan barang dan jasa, ahli muda, subkoordinator pengelolaan barang dan jasa pada bagian pengadaan barang dan jasa, Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap. 2. Arif Musyafaq Eskom, pengelola pengadaan barang dan jasa, ahli muda, subkoordinator pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik pada bagian pengadaan barang dan jasa, Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap. 3. Imam Maskur ST Magister Engineering, pengelola pengadaan barang dan jasa, ahli muda, subkoordinator pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa pada bagian pengadaan barang dan jasa, Sekretariat Daerah Cilacap. 4. Priyatmoko Esos, Pranata Hubungan Masyarakat, ahli muda, subkoordinator dokumentasi pimpinan pada bagian komunikasi pimpinan dan protokol Setda Kabupaten Cilacap. 5. Arif Fatoni SPT MP, penyuluh pertanian, ahli muda, subkoordinator perbenihan dan produksi tanaman pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap. 6. Mei Ari Praptiwi SPMP, penyuluh pertanian, ahli muda, subkoordinator pemasaran tanaman pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap. 7. Setioko Esos ML, penyuluh sosial, ahli muda, subkoordinator pemberdayaan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Cilacap. 8. Suraji SE, penyuluh sosial, ahli muda, subkoordinator perlindungan korban bencana alam dan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Cilacap. 9. Ridwan Effendi SPC, penyuluh sosial, ahli muda, subkoordinator penanganan fakir miskin pada Dinas Sosial. 10. Arin Nastuti Esos, Pranata Hubungan Masyarakat, ahli muda, subkoordinator pengelolaan media informasi dan persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika. 11. Rahman SH, analis kebijakan, ahli muda, subkoordinator pengembangan infrastruktur pada Dinas Komunikasi dan Informatika. 12. Yudi Hermawan Esos ML, analis kebijakan, ahli muda, subkoordinator pengembangan sumber daya informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika. 13. Rusmini SE, analis kebijakan, ahli muda, subkoordinator kelahiran dan kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 14. Murdiani Sulistiorini SH, analis kebijakan, ahli muda, subkoordinator perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 15. Kastono SE, analis kebijakan, ahli muda, subkoordinator pindah datang dan pendaftaran penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 16. Emilia Febrianti Eskom, analis kebijakan, ahli muda, subkoordinator sistem informasi administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 17. Agus Supriyadi SHMH, analis kebijakan, ahli muda, subkoordinator pemanfaatan data dan dokumen kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 18. Ajun Dwi Pramono SE, analis kebijakan, ahli muda, subkoordinator pengembangan olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. 19. Mulyo Nugroho SHMPD, analis kebijakan, ahli muda, subkoordinator kemitraan dan pembinaan kelembagaan olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.
Dan 20, Dedi Purwanto SH, analis hukum ahli muda, subkoordinator pelayanan non-perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Kamis tanggal 29 bulan Desember tahun 2022, saya penjabat Bupati Cilacap dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara sebagai pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Pengambilan sumpah jabatan oleh penjabat Bupati Cilacap. Saya, pejabat Bupati Cilacap, akan mengambil sumpah saudara-saudara sebagai pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Sesuai peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil pasal 87, pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi pejabat fungsional wajib dilantik dan mengangkat sumpah atau janji jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan Maha mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara-saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan dalam hati saudara-saudara, dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara-saudara berikan. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara saya ambil sumpah? Diambil sumpah menurut agama apa? Islam. Katolik. Untuk yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen dan Katolik, ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Sekarang bersama-sama ikuti kata-kata saya. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Untuk yang beragama Kristen dan Katolik, ikuti kata-kata saya.
Kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Penandatanganan pertama yang mengangkat sumpah, mewakili agama Islam, Bapak Eri Gunawan STMT. Mewakili agama Kristen, Ibu Emilia Febrianti Esko. Mewakili agama Katolik, Bapak Yudi Hermawan Esos MM. Selanjutnya, penjabat Bupati Cilacap selaku yang mengambil sumpah. Berikutnya para saksi. Pertama, Bapak Jarod Prasojo Esos MSI. Kedua, Bapak Dr. Andes Bayu Prahara MSI. Penandatanganan selesai, penjabat Bupati Cilacap berkenan kembali ke tempat. Saksi perwakilan agama rohaniwan disilakan kembali ke tempat dan hadirin disilakan duduk kembali. Tadi ber-20 ya, teman-teman pejabat fungsional telah dilakukan pelantikan untuk jabatan fungsional. Jadi Bapak Ibu, apa sih bedanya pejabat fungsional sama pejabat struktural? Ada yang tahu apa ya dia? Sumpah, apa lagi? Ada yang tahu nggak? Ada nggak? Nah, keinginan dilantik kok orang paham. Apa bedanya? Kalau fungsional itu bekerja sesuai fungsinya, maka dia akan fokus pada fungsi berdasarkan kompetensi dan latar belakang pendidikan. Kompetensi, ada kompetensi dasar, ada kompetensi khusus, dan dia tidak mengenal waktu, lalu ya, nggak mengenal waktu 24 jam. Ya, jadi kenapa saya katakan begitu? Karena kalau sudah di fungsional itu teman-teman tidak boleh berhenti untuk meningkatkan kompetensi. Kalau di struktural lebih banyak manajerial, lebih banyak pada leadership dalam arti dia memanage sesuatu. Kalau fungsional itu full fokus pada ilmunya untuk memberikan pelayanan. Lalu kenapa sekarang harus ada pejabat fungsional? Jadi penyederhanaan birokrasi atau reformasi birokrasi. Kalau Pak Joko Widodo dalam hal ini punya keinginan untuk memberikan layanan lebih cepat kepada masyarakat supaya tidak banyak step, tidak banyak meja, maka jabatan fungsional ini kemudian menjadi salah satu cara untuk mempercepat layanan kepada masyarakat. Ya, kalau dulu kita mengenalnya hanya kalau fungsional dokter, perawat, gitu kan, zaman dulu. Sekarang ada berapa? 100 berapa Pak? 100 sekian jabatan fungsional tertentu sebetulnya dalam rangka itu. Jadi contohnya, kalau di tempatnya Pak Ferry itu PTSP, sekarang kan nggak ada kabinnya, masih ada kabinnya nggak? Nggak ada. Maksudnya dia biar lebih lincah gitu loh. Dia lebih lincah. Jadi ketika ada pelayanan kepada masyarakat, dia nggak terlalu melakukan tahapan. Kan kalau struktural nih, sorry aja ya, dari staff, ya
parafnya nih dari Sutab, ya kan? Nanti ke Kasih kalau dulu. Dari Kasih kok pirang dina Kasihnya lagi lunga-lunga sih, ya? Lagi lunga-lunga pirang dina. Baru kok kabit, gitu? Habis kabitnya juga lunga-lunga pada bayar. Tekan kepala dinasnya, kamu ngantuk misalnya ya. Jadi lama. Ya, kepala dinas sudah cukup ngantukan ya. Misalnya gitu. Nah, jadi ini yang dipotong, paham ya? Jadi fungsinya berbeda itu bukan apa-apa. Ini hanya untuk mempercepat birokrasi memberikan layanan. Jadi disadari itu dulu. Semuanya saja di pengadaan barang jasa. Tadi saya lihat ada 3. Selamat ya, yang pengadaan jenengan sudah siap ya, siap mental. Ya, karena banyak sekali pressure nanti. Saya udah bilang sama Pak Sekda, jangan kita mulai kelas ya, naik anak. Masalahnya naik anak masih deh Pak. Nah, jadi karena di pengadaan barang jasa ini, sehingga ya rasa ditambahin lah ya, sehingga biasa bayar. Jadi kenapa di pengadaan jasa itu cara orang yang mau? Karena banyak sekali mungkin nanti stresor, ya banyak orang punya kepentingan, terutama penyedia yang semuanya ingin menang, ya nggak ada penyedia ingin kalah, kecuali diatur oleh mereka. Tapi semuanya ingin menang. Ketika semuanya ingin menang, maka dia bisa menggunakan berbagai cara. Maka berhati-hati di pengadaan barang jasa, karena salah sedikit di dalam administrasi itu bisa berdampak luar biasa. Ya, kemudian tadi saya dengar ada penyuluh sosial. Penyuluh sosial dulu Peksos ya, benar apa? Peksos dulu. Oh saya jalanin apa tuh? Kalau bekerja sosial, gejala dia fungsional nggak? Oh beda, pas aku enggak ya, kayaknya Peksos, ternyata bukan ya. Tapi orientasinya kan sama, melakukan edukasi. Di dalam melakukan edukasi yang paling penting ya, orang tuh boleh ngomong ujar-ujarnya disambung, salah ini. Kalau sebagai penyuluh, itu seharusnya sampai dia melakukan perubahan perilaku. Kemudian tadi humas ya. Nah, humas tugasnya apa Mbak? Publikasi itu apa? Terus hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat itu berarti harus membawa apa? Citra organisasi, jadi bagaimana membuat citra menjadi positif. Maka humas itu berhubungan dengan masyarakat, kemudian dia harus bisa memberikan informasi yang benar sehingga kemudian masyarakat tidak salah di dalam melihat kebijakan-kebijakan dari pemerintah kabupaten maupun organisasi. Ya, jadi itu tugasnya cukup berat karena kalau orang humas tidak bisa berkomunikasi atau tidak bisa memahami tentang strategi komunikasi, itu akan lebih sulit. Maka belajarnya lebih sulit. Nanti dari fungsional humas ngajari teman-teman di OPJ untuk bagaimana menjadi humas yang baik.
memberikan layanan lebih profesional, lebih baik dan lebih fokus, ya. Karena kalau fungsional kan backgroundnya jelas, kemudian cara kerjanya juga jelas. Yang lain adalah tetap jaga integritas, kemudian disiplin, dan tentu yang utama adalah memberikan layanan terbaik pada masyarakat. Itu ada pressure gimana itu? Oh, pressure gini, karena teman-teman ini kan ada yang baru nih untuk pengadaan barang jasa. Sekarang sudah ada SDM yang memang jabatan fungsionalnya adalah untuk pengadaan barang jasa. Kenapa pressure? Yang tadi saya sampaikan, ketika kegiatan lelang ini kan semua orang pengen menang, ya kan? Maka dengan berbagai cara mungkin mereka bisa memberikan pressure kepada teman-teman pejabat fungsional itu pada saat proses. Maka teman-teman harus siap mental dan harus punya pedoman sehingga dia tidak akan terganggu dan tetap independen sebagai orang yang memang harus melakukan kegiatan lelang. Yang lain sih seperti humas, kemudian penyeluruh sosial, tadi ada yang analis kebijakan, itu jabatan-jabatan fungsional yang memang diatur oleh Kementerian Pendaya dan Aparatur